Jadi kalau sebelum-sebelumnya ada yang sempat meragukan bahwa Jokowi memberikan keberpihakan terhadap Prabowo Subianto pemirsa, tapi apakah tampaknya hal tersebut kemudian buyar mengingat momen kedekatan mesranya hubungan antara Jokowi, Megawati bahkan juga Ganjar dalam Rakernas kemarin pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mewakili PDIP Bang Eriko Saturduga yang tidak mau menduga-duga sudah bersama saya di sini, dan saya juga sudah bersama dengan pengamat politik kita Mas Nyarwi. Saya juga telah tersambung pemirsa dengan pengamat komunikasi politik kita Bang Henry Satrio. Selamat malam Bang Hensat. Selamat malam, Ya. Mbak Caca, Bang Eriko, Mas Nyarwi. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik. Sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya ke Bang Eriko, mungkin pengamat kita dong memberikan rasa atas momen mesra antara Ibu Mega, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Bang Hensat dulu, Bang Hensat, benar tidak sih momen mesranya tiga tokoh bangsa tadi, ada Bu Mega, Ganjar, bahkan juga Prabowo, bawa juga Jokowi, Ganjar dan Megawati dalam Rakernas kemarin, ini memang kuat merupakan dukungan, ataukah jangan-jangan biasalah namanya juga ini acara internal partai. Bagaimana Bang Hensat? Caca, menurut saya adalah buah kejeniusan langkah politiknya seorang Joko Widodo gitu ya. Berkali-kali dituduh orang berlawanan dengan Ibu Mega, tapi sekarang menunjukkan kebersamaan. Apakah kemudian kelak tetap bersama, kan itu pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau saya menilai saking jeniusnya ini, kalau di jalan raya nih langkahnya Pak Jokowi ini tidak terduga. Jadi bahkan gabungan antara manuver supir bajai dengan ibu-ibu sen kanan tapi belok kiri. Jadi emang susah ditebak manuvernya Pak Jokowi ini. Tapi kalau kemarin terlihat memang Pak Jokowi menunjukkan loyalitas dan kebersamaan bersama Ibu Mega di Rakernas. Karena apalagi menurut saya langkah jenius juga PDI Perjuangan kemarin mengambil tema kedaulatan pangan yang nampaknya sudah tidak sabar langsung head to head dengan Prabowo Subianto yang gagal dengan food estate-nya. Mbak Caca, jadi kemarin itu bukan saja menunjukkan kemesraan antara Pak Jokowi, Pak Ganjar dan Ibu Mega, tapi juga langsung menuju ini loh, Pak Jokowi kalau food estate jangan ajak yang lain, tapi ajaklah petani. Maka diberikanlah Pak Jokowi benih langsung dari petani yang kalau saya tidak salah Caca inisialnya MSP itu ya. Megawati Soekarno Putri, walaupun ada sejahtera petani lah, menanam sejahtera petani apa tuh MSP. Mari sejahterakan MSP petani. itu kan Megawati, mari sejahterakan petani itu kan Megawati Soekarno Putri lah MSP itu kira-kira. Jadi jenius juga ini PDI Perjuangan, langsung nembak ke kompetitor. Oke, sekarang saya ke Bang Nyarwi, Mas Nyarwi. Kalau Mas Nyarwi sepakat tidak atau jangan-jangan punya arti lain nih momen kedekatan tadi? Kita harus melihat peristiwa itu dalam konteks ya, Caca ya. Di situ Pak Jokowi kan sebagai tidak hanya kepala negara pemerintahan presiden ya, tapi juga harus dilihat dalam konteks sebagai petugas partai juga, bagian dari PDIP. Maka saya kira sudah secara natural memang sudah harus seperti itu kan gitu. Akan aneh misalnya kalau misalnya Pak Jokowi justru tidak menunjukkan sikap tegak lurusnya kan pada partai yang ikut mendukung besarkannya, mensupportnya dalam berbagai dimensi. Nah, dalam konteks ini saya setuju ya dengan Bung Henry bahwa ada kejeniusan itu ya tentunya ya. Karena Pak Jokowi kan di tempat lain saya kira juga misalnya kayak tadi ya, kan saya berbisik dengan Mas Ganjar gitu. Nanti kalau dilantik gitu, nanti itu bisa langsung dilanjutkan ya agenda kedaulatan pangan. Tapi kan kita juga tahu di momen yang ya ada sebelumnya misalnya ketika kalau nggak salah acara Perindo ya, itu kan menyebut nanti gilirannya Pak Prabowo. Kalimat-kalimat itu kan saya lihat konteksnya berbeda, kita harus lihatnya konteksnya. Dalam konteks yang tadi kedua, itu kan sebenarnya ya sebagai kepala negara tentu saja. Dan sebenarnya saya lihat itu kalimat yang belum selesai. Giliran tuh misalnya contoh ya, artinya kan kalau seandainya menang, ya berarti gilirannya kan gitu. Nah tadi misalnya Mas Ganjar juga gitu, kalau sudah dilantik artinya kalau sudah menang kan gitu. Nah saya kira ini semua opsi ini selalu terbuka karena kita ada dalam sebuah alam atau iklim demokrasi. Jadi semuanya juga bisa berproses gitu loh. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi itu proporsional gitu ya. Belum lagi misalnya kayak tadi, ini tema ini menarik loh Caca ya, soal kedaulatan pangan ya. Karena kalau kita lihat dari pembacaan geopolitik itu kan memang betul ada krisis global,
perang yang memang salah satunya sumbernya pangan. Tetapi tema ini sebenarnya juga bisa lebih dipertebal lagi. Kita masih ingat Caca, itu nawacita, itu poin ke-7, itu sebenarnya kemandirian ekonomi dan di situ disinggung pangan. Nah sebenarnya kalau mau dipertajam lagi kan sebenarnya bisa diarahkan kepada kemandirian ekonomi. Dan lagian di awal di Rakernas itu diputar, nanti Bung Riko bisa bahas, itu kan Trisakti Bung Karno kan gitu. Kedaulatan kan gitu. Nah sebenarnya saya kira gitu ya, tadi Bung Henry nyinggung food estate gitu. Artinya food estate ini bisa disempurnakan dengan agenda yang lebih canggih lagi. Menjadikan petani sebagai pilar demokrasi sekaligus membangun Indonesia gitu ya. Baik, bagaimana Bang Eriko menanggapinya? Apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi dalam forum itu masih proporsional, belum mengarahkan bahwa ini dukungan. Mbak Caca, ini tadi mesti jelas dulu, Bung Hendy Satrio sudah tidak juru bicara lagi kan, bahwa sudah kembali ke tengah menjadi pengamat politik lagi kan, saudara saya ini. Nah, karena memang kan kita udah ketemu nih kan. udah cocok ini. Karena beliau itu biasanya kalau mengamati sama seperti Mas Nyarwi, itu membuat kita segar. Ya, jadi terima kasih Bung Hendy Satrio yang sudah kembali ke tengah, sudah kembali ke tengah-tengah kita bersama, Mas Nyarwi juga dan Mbak Caca ini tolong diulang-ulang ya. Nah, saya harus jujur menyampaikan, sebenarnya kalau mau apa adanya, ini sudah lama Mas Nyarwi mengenai kedaulatan pangan ini. Sebelum COVID, Ibu Mega sudah memerintahkan kami semua kader-kadernya yang pengurus partai yang 1,2 juta di Indonesia untuk menanam 10 makanan pendamping beras. Karena kenapa? Beliau sudah memprediksi akan terjadi permasalahan iklim. Permasalahan juga terhadap kebutuhan pangan. Dan itu sudah disampaikan juga kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kami mendukung tentunya food estate, satu program yang untuk menuju ketahanan kedaulatan pangan, tetapi kan pada pelaksanaannya ini ya ini yang tidak berjalan dengan baik ya, kepada yang ditugaskan tentu tidak melaksanakan dengan baik, tidak mempersiapkan dengan baik. Nah untuk itu makanya di dalam Rakernas ke-5 ini, Rakernas ke-4 ini kami, Ibu Mega meminta kita semua mempersiapkan apa program yang paling utama nanti setelah Mas Ganjar memenangkan ini. Karena kan masyarakat mau melihat, Mas Nyarwi, bahwa jangan hanya berpikir, calon wakil presidennya siapa? Nah, kemudian koalisinya atau kerjasamanya apa? Bahwa ada gagasan yang memang harus kita lakukan dalam menghadapi persoalan ke depan ini. Ini persoalan yang luar biasa penting. Bayangkan kalau sampai kesulitan pangan, kita semua ada uang, tidak ada yang bisa dibeli. Ya, itu lebih berbahaya tentunya dari hal-hal lain. Nah, untuk itu di Rakernas ke-4, kalau Rakernas ke-3, Mas, bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara. Nah, ini penting sekali. Keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang memang kondisinya belum sempurna, artinya masih banyak yang harus diperbaiki dalam hal ini. Sebenarnya seperti itu Mbak Caca, simpel saja. Kenapa ketika Pilpres 2024 selalu dikaitkan dengan Jokowi? Jelas karena begitu besar tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi. Jadi ketika ada keberpihakan antara Jokowi dengan Ganjar, ini menjadi penting. Tapi apakah benar-benar berpihak ataukah jangan-jangan hanya lip service? Wong anak bungsunya saja masuk PSI yang dukung Prabowo sesaat lagi. Saya tidak mau menduga-duga, langsung dari pengamat saja menganalisa, nanti kemudian saya balikan kepada Bang Eriko. Saya ingin ke Bang Hensat terlebih dahulu. Bang, ini sempat dikatakan juga oleh Mas Nyarwi, kalau soal muji-muji, berikan dukungan, mengangkat-ngangkat, ini sudah sering dilakukan oleh Pak Jokowi. Tidak hanya ke Ganjar, juga ke Pak Prabowo. Membaca sinyal di Rakernas ini seperti apa? Kita harus galau atau memang udah nih kali ini paling benar nih memang memberikan dukungan kepada Ganjar? Seperti apa? Gini, kita sekarang bicara rasionalnya lah, Tak. Apakah kemudian Pak Jokowi akan memberikan tongkat estafet kepada Pak Prabowo yang 2 kali dia kalahkan? 2 kali loh kalahnya, Cak. Masa iya mau dikasih tongkat estafet, Cak? Kan pasti Pak Jokowi juga ada guna-gulananya lah kalau menurut saya tuh. Nah, tapi kan Pak Prabowo ini sudah jadi sahabatnya, sudah jadi bukan sekedar anak buahnya. Kan dia harus bantu dong. Makanya dia kirimkanlah kader-kader dia, relawan-relawan tegak lurus dia untuk bantu Pak Prabowo. Tapi menurut saya kalau kita lihat dari kenyataannya bahwa Pak Prabowo itu dikalahkan 2 kali oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi menginginkan kelanjutan dari pembangunannya.
Masa iya kemudian Ya. diserahkan kepada Pak Prabowo, Ca? Satu Oke. lagi, Ca. Menurut saya ini nanti ujungnya Pak Jokowi kembali ke Ibu Mega, ya. Karena memang kenyataannya Pak Jokowi tidak pernah disakiti oleh Ibu Baik. Mega. Baik. 7 Ya. kali tuh dibantunya tuh. Jadi menurut saya sih, saya percaya ada rasa terima kasih dan loyalitas lah dari Pak Jokowi kepada Ibu Mega, walaupun terlihat, nah ini nanti ditanya ke Bang Baik. Eriko, ada kekecewaan mungkin ya Mas Kaisang ke PSI bukan ke PDI Oke. Perjuangan mungkin. Ya. Sambil saya putar lagi pemirsa ya, ini saya punya gambar momen kedekatan begitu hangat, begitu mesra antara Ibu Mega, Pak Jokowi, bahkan juga Ganjar pemirsa. Nah sekarang saya mau minta Mas Nyarwi dong untuk mengartikan momen ini. Kan dekat sekali nih, kalau kemarin dibilang katanya pecah lah, berjarak lah, ada renggang hubungan antara Jokowi dan juga PDIP. Nggak ada tuh terbukti di sini. Bagaimana Mas Nyarwi? Ya, kalau menurut saya, misalnya contoh ya dari keakraban di gambar ini ya, kan terlihat ya chemistry antara ketiganya itu nyambung juga, Cak. Dan selain itu saya kira pengalaman ya para tokoh ya dari Pak Jokowi dengan Bu Mega maupun Mas Ganjar ini bukan hari-hari ini aja, sudah bertahun-tahun kan. Kita ingat ya Pak Jokowi dicalonkan PDIP dari ketika pilkada di Surakarta ya kan, di situ sampai kemudian berproses di DKI dan bahkan sampai RI 2 kali ini. Artinya saya kira gini ya. Pengalaman berproses bersama dengan berpartai itu saya kira punya momen atau memori tersendiri yang saya kira itu juga mewarnai karakter ya, tidak hanya visi tapi karakter ideologis juga dari Pak Jokowi. Tapi memang begini ya, ketika seseorang tidak hanya menjalankan perannya dan tugasnya sebagai tokoh dari partai tetapi menjadi pimpinan sebuah lembaga termasuk lembaga negara, kadangkala kan dia harus menjalankan peran-peran yang memang juga melayani banyak kepentingan. Nah di sini yang saya kira kemudian orang seringkali membaca Pak Jokowi ini seakan-akan tidak murni gitu ya, menandakan atau menjadi ikon dari PDIP. Bahkan kesannya Pak Jokowi menjadi kingmaker tersendiri di luar PDIP kan gitu. Nah ini yang seringkali saya lihat tafsir-tafsir itu berkembang. Tetapi kalau menurut saya begini, kita itu sudah pelan-pelan punya tradisi kepartean yang bagus ya. Dan publik juga melihat ya. Dan kita lihat PDIP ini juga termasuk partai di mana nama besar itu tidak hanya pada tokoh tetapi kemudian juga pada partai. Sehingga kan dalam banyak sejarah di berbagai daerah juga ada tokoh kemudian tenggelam ya ketika tidak lagi keluar dari PDIP misalnya begitu. Nah, saya kira Pak Jokowi juga pengen ya dilihat dalam sejarah, saya kira juga salah satu kader dan berkali-kali kan disampaikan Bu Mega itu ya. Kader istimewa, kader yang berprestasi di situ. Nah, di sini saya kira juga. Oke, Bang, boleh dong tidak menduga, tapi menurut analisis Abang, apa tanggapan ada kata tidak murni disampaikan oleh Mas Nyarwi? Jangan-jangan perkataan kemarin Pak Jokowi bahwa kalau sudah dilantik itu belum tentu murni, karena kalau lain-lainnya juga sama seperti itu, manis-manis saja. Mbak Caca apa ada yang kebetulan? Mbak Caca pakai baju hijau. Coba kalau lihat semangka, dibelah warnanya merah dalamnya, iya kan? Artinya, biarpun Mbak Caca baju hijau, itu kenapa? Kenapa tidak pakai baju merah seperti Eriko? Berarti sih kan sudah menduga Eriko akan datang dengan baju merah, lah sementara TV One baju merah kan begitu. Nah, menurut saya Mas Nyarwi dan Bung Henry Satrio, ini hal yang sangat wajar. Coba kalau kita pikir secara jernih ya, bagaimana Bapak Presiden Joko Widodo dari seorang pengusaha menjadi wali kota, diberi kesempatan. Dan pada tahun 2012 dimajukan ke DKI Jakarta. Belum ada yang mendukung lain. Dan pada saat itu jangan salah juga dengan Gerindra memajukannya, dengan waktu itu mengusulkan Pak Ahok. Itu usul dari Gerindra pada awalnya. Nah, yang ketiga, tahun 2014 beliau ditugaskan untuk menjadi calon presiden. Pada saat itu Ibu Mega bisa maju. Dan di internal PDI Perjuangan Mas Nyarwi, saya harus sampaikan apa adanya. Mayoritas pengen Ibu Mega yang maju. Bagaimana Ibu Mega dengan kebesaran hatinya, saya memberikan. Dan ini menunjukkan bahwa di PDI Perjuangan itu tidak harus ketua umum yang maju. Bahwa proses kaderisasi yang selama ini dikritik kepada seluruh partai, PDI Perjuangan sudah menjawab. Nah, kemudian kalaulah kita, Mas Nyarwi, Mbak Caca, Bung Henry Satrio sebagai yang diberikan kesempatan itu, mungkinkah berpaling? Kita berpikir secara sehat aja. Saya belum dapat kesempatan seperti itu aja. Saya bagaimana saya patuh dan sayang sama Ibu Mega. Kenapa? Itu betul-betul orang tua yang memberikan kesempatan. Nah, apalagi ini. Nah, tapi perkara
bahwa ada yang menduga-duga Ya. bahwa dengan memberikan kesempatan kepada salah satu menterinya dan juga memberikan juga pendukungan bahwa ini supaya kompetisi ini sehat. Disinilah jeniusnya Bapak Presiden Joko Widodo bisa membedakan sebagai kader utama partai, kader terbaik partai, bisa membedakan bahwa beliau sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus memberikan kesempatan yang sama. Seperti itu sebenarnya Mbak Caca. Menarik juga Ya, ya kalau saya- misalnya hanya fokus saja berikan dukungan ke Ganjar, sekarang gini. posisinya adalah Sekarang anggota gini, partai, kita begitu. mau nggak Saya kira- demokrasi ini Oh, berjalan benar-benar. dengan baik, Betul, kan betul, begitu? betul. Saya kira Bagaimana Mas Nyarwi? Iya. Cak. Presiden itu juga, saya kira gini, saya melihat Pak Jokowi dari sisi kemampuannya tidak hanya istilahnya tetap mensupport pada PDIP ya, dengan menunjukkan berapa kali ke Mas Ganjar juga, kayak di era Kernas itu. Tetapi juga ingat ya, kan Presiden itu juga kepala negara, dia juga harus punya komitmen membangun partai politik yang lain, itu juga punya kesempatan yang juga tumbuh berkembang. Supaya semua Menjadi maju kontestan bisa ini, dalam punya demokrasi kesempatan. secara kuat. Artinya saya kira peran-peran ini juga harus karena kalau Presiden terlalu parsial juga, saya kira akan dikomplain juga oleh pimpinan Iya. dari partai-partai yang Satu lain kan aja gitu. Ganjar dipuji-puji, Nah, kan wah, gitu. bahaya juga Jadi ya. saya kira kita harus membacanya, Cak, itu secara proporsional gitu loh. Nah, makanya tadi saya di awal mengatakan harus kita lihat konteks. Ya, ya. Ketika di Rakernas ya kita lihat konteks Pak Jokowi tidak hanya kepala negara pemerintahan tapi kader PDIP Baik, juga. baik, di baik. situ. Dan Mbak Caca, Ya, ya. PDI Perjuangan kan katakanlah bisa mencapai tertinggi 30%. Ya, ya, ya. Nah, apakah memenangkan Mas Ganjar cukup 30%, Mas Nyarwi, Baik. Bung Henry Satrio? Tidak cukup. Nah, ini merangkul secara keseluruhan. Nah, kami berterima Baik. kasih dengan Pak Oke. Joko Widodo. Mungkin terakhir di Bang Hensat ada yang mau disampaikan, silakan. Oke. Tampaknya saya harus Yang harus juga singkatnya. diingat adalah nanti setelah Pak Jokowi selesai itu, Bang Eriko, jangan sampai kemudian Pak Jokowi merasa bahwa rumah yang besar ini yang namanya PDI Perjuangan ternyata tidak ada ruang juga untuk dirinya gitu. Nah, itu yang harus dipastikan oleh PDI Perjuangan supaya Pak Jokowi memang akan kembali ke rumah besarnya namanya PDI Perjuangan dan tidak mencari rumah baru seperti yang diperbincangkan. Ya, Bung isu Henry, minta maaf, Isu Mbak itu Caca, ya, isu itu jujur saja, memberikan kesempatan beliau jadi calon presiden pun dilakukan. Baru 2 tahun menjadi gubernur DKI Baik, Jakarta. 7 kali. Yes. Baik, Jadi baik. apalagi Ya, baik. Oke. kalau masih mau diragukan? Baik, Bang Hensat terima kasih banyak. Nanti sesaat lagi saya masih bersama dengan Bang Eriko dan juga Mas Nyarwi. Ini seakan-akan pemirsa kalau saya bayangkan sedang membaca dansanya Jokowi di Pilpres 2024 yang masih belum ketebak polanya. Sempat meragukan, agak berjarak dengan PDIP karena anak bungsunya juga tidak masuk PDIP. Tapi kayak udah ada sinyal ini. Kaisang mau ketemu dengan Ibu Mega. Apa jangan-jangan bawa gerbong memberikan dukungan untuk Ganjar? Bang Hensat terima kasih, nanti akan dijawab oleh Bang Eriko sesaat lagi. Usai jeda berikut. Selain dukungan secara verbal atau pernyataan dalam Rakernas mengenai anaknya yang kemudian tidak masuk PDIP tapi partai lain, ini pun jadi pertanyaan. Tapi apa jangan-jangan justru Kaisang yang kemudian bawa dukungan PSI masuk memberikan dukungan kepada Ganjar? Bagaimana Mas Nyarwi? Ya, kemungkinan itu menurut saya sangat terbuka ya, Cak ya. Tapi harus kita lihat juga dalam posisi PSI maupun Kaisang perspektifnya. Misalnya saya lihat dari posisi PSI dan Kaisang di sini ya. Pertama ketika Kaisang harus menjadi ketua umum itu kan punya PR3 saya lihat. Yang pertama jelas ya, dia kan paling nggak harus meyakinkan buat confident bahwa PSI ini gitu ya akan menjadi partai tidak lagi non parlemen tapi masuk parlemen. Artinya lolos parlemen threshold itu satu. Dan brand Kaisang dan seterusnya pengaruh Pak Jokowi juga saya kira itu menjadi modal bagi mereka. Nah yang kedua juga PSI juga naik kelas di kalangan ketua-ketua umum parpol. Jadi bukan partai yang dianggap ini partai anak muda yang kira-kira tidak punya power, tidak. Tapi punya bagian tersendiri sebagai segmen partai di komunitas yang dipimpin anak muda. Nah yang ketiga ini yang menarik Cak sebenarnya arah dukungan ya dari PSI ini kira-kira mau kemana dalam konteks Pilpres hari ini. Nah mengingat bahwa hari ini itu dinamikanya tarik menariknya masih ibarat kalau bahasanya Ibu Mega itu dansa-dansi katanya Bung Eriko ya. Nah itu makanya ini saya kira juga kita belum bisa melihat dalam jangka dekat. Tapi tadi menarik ajakan Mbak Puan ya, untuk segera misalnya kalau mau ketemu kira-kira gitu. Tapi pertanyaannya apakah Mbak Puan sendiri yang ngajak kan gitu? Bisa jadi Pak Prabowo juga udah ngajak kan gitu. Nanti duluan mana? Ini juga akan melahirkan interpretasi juga Cak. Walaupun kita nggak tahu lagi, nanti pada akhirnya tetap di ujung ketika pendaftaran KPU. Bisa saja misalnya tadi
ke sini dulu gitu, nanti belok lagi, setelah itu belok, nanti ujungnya yang kita lihat, kita hanya bisa lihat di sampai ujung dukungannya itu, Cak. Kira-kira itu, Cak. Bang Eriko, apa jangan-jangan Kaisang masuk PSI itu taktik strategi aja supaya bawa gerbong dukungan PSI ke Pak Ganjar? Tadi kita udah berbicara, Mbak Caca. Saya jujur, saya nggak begitu suka dengan menduga-duga ini, walaupun nama saya Riko Sotarduga. Lah, begini, ini terjemahan saya ya, boleh ya Mbak Caca ya. Hidupkan pilihan. Apakah kita mau menjadi, katakan, apa bahasa yang paling sederhana? Mau menjadi ikan kecil di kolam besar atau mau menjadi ikan besar di kolam kecil? Tergantung pilihan kita. Nah, yang memberikan kesempatan untuk langsung menjadi ketua umum kan tidak banyak. Ya. Kan begitu, harus jujur kita sampaikan. Semua pasti ada prosesnya. Nah, Mas Kaisang memilih hal itu. Apa yang salah dalam hal ini? Nah, banyak juga kritikan katakan yang mengatakan bahwa di ADART kita di pasal 25, 26 bahwa ini keluarga inti. Nah, lupa. Ini ya kemarin kami juga banyak berdebat. Yang namanya keluarga inti itu adalah suami atau istri atau anak yang belum berkeluarga. Itu jelas. Dan sudah disampaikan juga oleh Mas Kaisang bahwa beliau pamit dengan Pak Jokowi. Saya menempuh jalan yang berbeda. Kan tidak ada yang salah dalam hal ini. Dan tadi Mbak Puan sudah menyambut bahwa ayo Mas Kaisang. Saya sebelumnya Mbak Caca beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan di beberapa media, bahkan hampir di seluruh media, silakan Mas kalau mau menjadi katakan wali kota Depok kan begitu, ayo menjadi bergabung bersama kita menjadi juru kampanye dan lain-lain. Jadi semua membuka kesempatan dan kalau menurut kami ya itu pilihannya. Tidak ada yang salah dalam hal. Begitu mengenai nanti ujungnya kata Mas Nyarwi tadi atau kata Mbak Caca tadi ya siapa yang tahu. Ya, barangkali mau membawa ke arah yang lebih baik, ke arah yang tepat ya who knows. Itu namanya kita menduga-duga, Mbak Caca, seperti itu sebenarnya. Oke, Mas Nyarwi, kalaulah memang benar kita baca di malam hari ini bahwa Pak Jokowi sudah sangat kencang memberikan dukungan kepada Ganjar, lantas untuk capres-capres lainnya yang biasa suka mengutip, kita atas restu Jokowi, kita akan meneruskan kebijakan Jokowi. Ini bagaimana ini? Apalagi jualan mereka itu seperti apa? Ya begini, kalau Mas Ganjar berharap dukungan dari Pak Jokowi, itu saya lihat bisa dalam kapasitasnya sebagai sama-sama kader partai, sekaligus juga saat ini berkuasa sebagai kepala pemerintahan kepala negara. Nah, kalau misalnya tokoh-tokoh partai lain dan capres-capres lain berharap dukungan dari Pak Jokowi, juga bisa juga, Cak, dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan politisi senior yang sudah 2 periode memimpin negara ini. Saya kira itu hal yang wajar, tetapi pertanyaannya kan gini ya, presiden posisinya idealnya seperti apa kan gitu. Kalau menurut saya ya, itu bukan masalah keberpihakan, tapi komitmen bagaimana menjaga bahwa partai ini sama-sama berkembang gitu ya. Partai ini menjadi institusi demokrasi yang bagus gitu, kira-kira gitu. Tempat di mana para pemimpin lahir, ruang kompetisi yang benar demokratis dan bisa melahirkan model kepemimpinan baik untuk negara ini kan gitu. Nah, ini yang kemudian memang kadang menyulitkan lahirnya multi interpretasi. Loh, kok Pak Jokowi berpihak terus kan gitu. Kesana berpihak, jangan-jangan nggak berpihak juga sama, mungkin dituduh kenapa presiden tidak mau berpihak misalnya begitu. Jadi ini yang saya kira harus kita lihat pelan-pelan ya Cak ya, sejauh mana artinya gini, orientasi politik Pak Jokowi itu dilakukan dalam kapasitas perannya dalam konteksnya juga. Sebagai kader PDIP, petugas partai, itu satu, kedua sebagai kepala negara pemerintahan gitu ya. Dan di sini saya kira juga sebagai politisi senior yang pernah 2 kali periode berkuasa dan mungkin bisa berguna memberikan advice atau nasihat kepada siapapun nanti akan terpilih. Jadi itu tidak hanya kepada 2 yang selama ini kita kenal ya, Pak Prabowo satu sisi, Mas Ganjar di sisi lain. Bisa jadi yang di seberang sana gitu, yang kita sering lupakan gitu, Mas Anies dan Caimin, bisa juga membutuhkan juga nasihat dari Pak Jokowi, bisa juga gitu loh, seperti itu. Berarti apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, misinterpretasi itu pasti akan ada gitu. Begini Mbak Caca, coba kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini luar biasa unik loh Mas Nyarwi. Apa ada di dunia lain kompetitor utamanya menjadi menterinya? Dan menteri yang salah satu di tempat triumvirat loh Mas Nyarwi, jangan salah. Kalau ada apa-apa, kalau ada halangan tetap presiden, wakil presiden, yang berhak itu menteri dalam negeri, menteri luar negeri, dan Menhan. Nah, bayangkan ditaruh di tempat di situ. Nah, siapa orang yang tidak merasa sangat berterima kasih? Berarti luar biasa posisinya ini. Bukan musuh ya? Iya, sekarang begini. Kita ini berkompetisi betul Mbak Caca. Tapi kita sudah pengalaman Mas Nyarwi. 2019 begitulah
kerasnya, bahkan sampai ada yang korban jiwa dan lain-lain. Kita tidak berharap seperti itu lagi. Mau memilih pemimpin Indonesia, mau memilih pemimpin yang akan menghela Indonesia, menyongsong Indonesia emas, kita harus memilih yang terbaik dan memilih yang benar-benar memang diterima oleh masyarakat Indonesia. Tapi Mbak Caca, jujur saja, ya sekarang begini, kalau ada proses regenerasi kan tentu dari yang senior kepada yang lebih muda tentunya, itu kan boleh saja. Tapi kalau didampingi dengan misalnya katakan pasangannya yang cukup senior, ini kan saling mengimbangi muda dan senior, tidak salah juga Mbak Caca, kan boleh kan? Kalau misalnya tadi pakai logika Bang Eriko, apakah benar bahwa meskipun berkompetisi antara Ganjar dan juga Pak Prabowo, kebijakannya kan sama, kebijakannya pemerintah saat ini juga. Ya, satu suara juga dengan jujur PDIP, saja Mbak Caca, kalau adil. seperti itu nanti waktu yang menentukan. Tapi kalau PDI Perjuangan, karena kami mempunyai platform dan sudah disampaikan di depan Bapak Presiden Joko Widodo, dan itu sudah disepakati juga dengan Mas Ganjar, saya rasa tidak ada hal yang berbeda dengan hal ini. Bahkan menyempurnakan lebih baik lagi, dan ini legacy dari Bapak Presiden Joko Widodo, termasuk IKN, Mas Nyarwi. Oke, mengingat besok hari terakhir Rakernas ya Bang ya? Iya, betul. Cawapres kah diumumkan? Kita langsung breaking news. Benar nggak? Adakah pengumuman nanti esok? Ya, seandainya pun saya tahu Mbak Caca, kan tidak baiklah saya mendahuluin. Biarlah nanti itu kewenangan dari Ibu Ketua Umum kami untuk mengumumkannya atau seperti apa rekomendasi besok. Saya jujur, sampai saat ini saya pun belum tahu dan tidak ingin mencoba menduga-duga Mbak Caca. Karena ini adalah proses internal yang harus berjalan seperti itu. Mas Nyarwi, kalau memang sudah kencang dukungan, cawapresnya masih ditahan nih, bingung ini masyarakat, bagaimana? Ya, ini kan bagian strategi ya Cak ya, dan juga PDIP saya pikir pengen memberikan elemen of surprise ya, sebagai strategi untuk proses berkompetisi. Kalau misalnya besok mau diumumkan, dugaan saya malah nggak ada surprise sama sekali. Ya, saya kira pasti mungkin akan muncul hanya diskusi saja nama-nama yang terus dari 3 ke 2, 2 ke 3 lagi, ya kira-kira gitulah ya. Nanti ujung-ujungnya mungkin ya menjelang siapa pendaftaran. sih menurut Mas Nyarwi menguat yang hadir kemarin? Sandi Mahfud ataukah mungkin nama lain? Kalau Kofifa? dari nama-nama yang jelas yang kita tahu ya, belakangan dibicarakan kan termasuk Pak Mahfud ya. Tapi kan kita tahu P3 cukup kencang terus-menerus gitu ya. Supaya Pak Sandiaga juga selalu dipertimbangkan gitu. Tapi di luar itu kan kita juga tahu ya, ada nama-nama lain juga kan Cak, yang juga disebutkan sebelumnya bahkan. Misalnya di tim TPN ya, ada Pak Andika gitu misalnya contoh, dan beberapa yang lain juga saya kira itu juga masih dalam radar. Tapi saya kira PDIP ini juga termasuk tidak hanya mempertimbangkan, berkali-kali saya simak berpasangan cawapres yang dicari itu untuk semata-mata insentif elektoral. Ini menarik juga. Artinya keberanian PDIP nih sedikit mengorbankan istilahnya risiko untuk tidak mendapatkan insentif elektoral gitu, tapi dapat kualitas sosok capres yang mungkin sesuai kriteria. Tapi dugaan saya itu juga punya panjang diskusinya. Pakai treatment seperti apa? Insentif elektoral atau benar-benar berkualitas nih cawapresnya? Bergantung. Ini kalau kita mendalamin pengalaman 2014 dan 2019, saya harus jujur juga Mas Nyarwi, di internal kami memang yang menguat 3, betul. Ada Pak Mahfud, ada Mas Sandi, ada Mas Andika. Tetapi memang kemarin di dalam sambutan itu yang disambut meriah itu memang Pak Mahfud dan Mas Sandi. Tapi saya harus jujur juga, dengan pengalaman 2014 yang kami dikeroyok, ini kan persis. Nah, 2019 sesuatu yang tak terduga malah muncul. Nah, ini bisa juga. Ya kalau meminjam istilah Pak Sekjen, ada Mr. X, ada Mrs. X, bisa saja. Ada 2 kemungkinan. Ya, ini pasti bisa berkembang dan tidak ada yang bisa menduga itu, Mbak. Ya makin ditahan makin penasaran. Kita tunggu sajalah kapan waktunya calonnya dikeluarkan nih. Ya supaya kita juga diundang lagi dengan Mbak Caca. Tapi kalau sekali lagi datang kan bukan hijau, harus hijau pakaian ini kan ya Mbak. Bang Eriko terima kasih, Mas Nyarwi terima kasih. Ini saya harus mengakhiri Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi saya panggil dulu rekan saya, Agita. Ya, Caca dan juga pemirsa, tidak terasa sudah 2 jam kami menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam, dan esok kami masih akan hadir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bang Eriko, terima kasih Mas Nyarwi, dan mewakili keren bertugas saya Agita Mahlika. Saya Caca Anissa, selamat malam. Sampai jumpa.